Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sewudin dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis tungku pengecoran. Nah, sebelum menjelaskan tentang itu, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Nah, prinsip kerja menggunakan bahan bakar padat seperti batu bara atau kokas. Prosesnya melibatkan melelehkan logam dalam tungku kemudian menuangkan ke dalam cetakan. 2. Bagian utama tungku, kupola. Bagian atas yang memuat bahan bakar padat silinder, bagian tengah tepat peleburan logam. Tuyur atau lubang pembakaran memasukkan udara. Proses pengecoran, yaitu bahan bakar padat dimasukkan ke kupola dan dibakar untuk menghasilkan panas. Udara disemprotkan melalui tuyur untuk meningkatkan suhu dan memicu pembakaran. Bahan bakar logam dimasukkan dan dilelehkan dalam silinder. Keunggulan cocok untuk produksi besar logam ferros, cepat dalam mencapai suhu tinggi. Keterbatasan, menghasilkan banyak uletan dan limbah. Efisien energi yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa metode modern. Aplikasi umum digunakan dalam industri seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur berat. Tungku kupola adalah pilihan yang efektif untuk produksi skala besar meskipun perlu pertimbangkan dampak lingkungan dan efisien energi. Jenis-jenis tungku pengecoran. Tungku pengecoran adalah perangkat berbentuk kotak atau silinder untuk mencairkan bahan seperti besi, baja, atau aluminium. Untuk tujuan pencetakan dalam presentasi ini kita akan membahas berbagai jenis tungku pengecoran dan kriteria untuk memilih yang tepat aplikasi spesifik. Nah, jenis-jenis tungku pengecoran yaitu tungku induksi dan tungku kupola. Nah, tungku induksi menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk memanaskan logam. Efisien energi dapat memberikan kontrol suhu yang baik. Sedangkan tungku kupola yaitu jenis tungku yang digunakan dalam proses peleburan logam. Jenis tungku kupola meliputi tungku batu bara, tungku kupola listrik, dan tungku kupola minyak. Tungku kupola batu bata umumnya menggunakan batu bata dan api sebagai material isolasi panas. Tungku kupola listrik menggunakan energi listrik untuk memanaskan logam, sedangkan tungku kupola minyak menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber panas. Jenis-jenis tungku pengecoran. Yang pertama yaitu tungku api terbuka. Tungku api terbuka menggabungkan udara luar yang dihisap melalui lubang di bagian bawah dengan bahan bakar padat atau cair untuk mencapai hasil yang diperlukan. Yang kedua yaitu tungku api tertutup. Berbeda dengan tungku api terbuka, udara yang dibutuhkan untuk proses pembakaran diatur dalam tungku api tertutup yang menghasilkan suhu yang lebih tinggi dan meningkatkan efisien proses. Tungku induksi listrik. Tungku ini menggunakan medan magnet dan arus listrik yang dihasilkan untuk memanaskan dan melelehkan logam. Tungku busur listrik. Tungku busur listrik menggunakan energi listrik untuk membuat busur listrik dan memanaskan baja atau besi. Dan selanjutnya yaitu pengertian tungku pengecoran. Menciptakan kekuatan. Tungku pengecoran memungkinkan bahan logam dicairkan untuk diolah menjadi blok mesin
penerbangan antariksa atau bahan bakar perhiasan. Menghasilkan presisi dalam industri melalui pengantungan bahan dan tingkat presisi yang lebih tinggi dapat dicapai. Menambah efisien dan produktivitas. Proses pengecoran dapat dilakukan secara massal dan bergulir meningkatkan efisien dan produktivitas. Jenis tungku pengecoran berdasarkan bahan bakar. Yang pertama yaitu tungku api padat. Dalam tungku ini, bahan bakar padat seperti batu bara dan kayu digunakan sebagai sumber panas. Tungku ini memungkinkan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk menjaga suhu stabil, tetapi mereka memberikan ekonomi pada masalah lingkungan. Yang kedua yaitu tungku api cair. Tungku ini menggunakan bahan bakar cair untuk memanaskan logam dan memiliki kemampuan sangat baik dalam menjaga suhu yang stabil dan penggunaan mudah disesuaikan. Namun bahan bakar cair, minyak atau gas dapat mencemari lingkungan sekitar. Tungku api gas. Dalam tungku ini, gas yang berasal dari minyak bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Tungku ini lebih kompetitif dan mudah diatur, namun penggunaan memerlukan sirkuit kontrol otomatis yang signifikan serta tekad yang serius dalam lingkungan. Jenis-jenis tungku pengecoran berdasarkan kebutuhan suhu. Tungku rendah mencapai suhu yang biasanya diabaikan atau bahkan lebih rendah daripada suhu ruangan. Tungku sedang mencapai suhu yang agak tinggi, biasanya antara 1200 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Sedangkan tungku tinggi mencapai suhu yang sangat tinggi, yang mungkin melebihi 1610 derajat Celcius untuk mendapatkan suhu peleburan logam. Jenis tungku pengecoran berdasarkan aplikasi. Tungku perusahaan besar. Tungku pengecoran yang digunakan untuk produksi besar dan massal seperti pembuatan mesin atau pengolahan industri. Sedangkan tungku rumahan, tungku pengecoran berukuran kecil biasanya digunakan untuk pembuatan perhiasan dan model. Tungku pengecoran masa lalu. Meski banyak yang mengabaikan penggunaan tungku bersejarah, banyak pengumpulan seni tergila-gila dengan rasanya dan tetap memproduksi dengan teknik tradisional. Karakteristik dan kelebihan tungku. Yang pertama, biaya. Jenis tungku pengecoran berbeda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memilih jenis tungku yang tepat dapat membantu menghemat biaya operasional, energi, dan persediaan bahan bakar. Kapasitas produksi. Mengetahui karakter produksi seperti volume minimum, waktu proses, dan jumlah karyawan per jam, dan lain-lain akan membantu dalam memilih jenis tungku yang tepat sesuai dengan skala produksi. Spesifikasi. Untuk menemukan tungku yang sesuai, pertimbangkan temperatur pada bahan, persyaratan spesifikasi seperti kecepatan pendingin dan kekuatan mekanik, dan aspek lingkungan seperti emisi gas, efek rumah kaca. Contoh penggunaan tungku pengecoran yaitu industri spare part, yaitu menumbuhkan kecepatan produksi dan kehandalan untuk menghasilkan part di beragam skala, spesifikasi kualitas dan harga terjangkau. Benih pemrosesan menyediakan solusi untuk berbagai kebutuhan aplikasi pertanian seperti mesin rumput, gajah, dan traktor memberi hasil terbaik. Replika produk.
memproduksi model atau replika khusus untuk perusahaan bisnis atau penguji keterampilan proses, iteratif pendidikan energi, komunitas agrarial, mendorong dan membantu pengembangan produksi pertanian peternakan kecil di desa. Sejarah tungku pengecoran. Tungku pengecoran adalah salah satu alat yang digunakan dalam proses pengecoran logam. Proses pengecoran sendiri sudah ada sejak zaman kuno dan telah mengalami perkembangan yang signifikan selama ribuan tahun. Berikut adalah sejarah singkat mengenai perkembangan tungku pengecoran zaman kuno. Pengetahuan awal tentang pengecoran logam berasal dari zaman kuno seperti Mesir kuno, Tiongkok, dan India. Zaman tersebut melihat penggunaan cetakan dari tanah liat, pasir untuk pasir menciptakan berbagai barang logam seperti senjata, perhiasan, dan alat-alat domestik. Zaman pertengahan. Selama abad pertengahan, teknik pengecoran berkembang di Eropa. Tungku berbahan bakar kayu atau batu bata mulai digunakan untuk melelehkan logam. Proses ini digunakan untuk mencetak berbagai objek. Dalam perkembangan, jenis-jenis tungku pengecoran juga telah beragam, termasuk tungku arang, polis industri. Seiring berjalannya waktu, teknologi metode pengecoran berkembang untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.